أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad ittaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta ittaqinnar wa la yusibu tamra. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, dan kita berharap semua mudah-mudahan sisa hidup yang Allah berikan kepada kita senantiasa pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita bersyukur pada malam ini karena alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Mungkin ada orang yang ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi tidak diberikan lagi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan karena dia lebih awal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga orang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi bulan suci Ramadan itu tidak ada manfaatnya bagi dia. Karena kenapa? Dia tidak beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Dia sia-siakan bulan suci Ramadan, seolah-olah bulan suci Ramadan ini bulan biasa-biasa saja, sehingga dia tidak pernah mau beribadah melaksanakan yang namanya saum atau puasa di bulan suci Ramadan. Boleh jadi mereka dia sempat makan minum di hadapan orang-orang yang berpuasa,
karena dia tidak menghargai orang yang berpuasa dan dia tidak menghargai bulan suci Ramadan. Boleh jadi kita jumpai di luar sana orang-orang yang begitu, tetapi kita ini alhamdulillah diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, bahwasanya kehidupan kita ini suatu saat kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua orang akan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di atas muka bumi ini. Sidang jamaah yang sama-sama dirahmati, pangkat, jabatan, harta, dan lain-lain sebagainya itu hanya hiasan duniawi. Apa yang kita akan bawa pulang tiada lain, yaitu amalan-amalan baik kita, terutama amalan di bulan suci Ramadan ini yang kita akan berhadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran ketika orang tua kita dulu, orang-orang Bugis Makassar, nenek-nenek kita berpesan, apa pesan moral yang biasa dia sampaikan kepada kita? Dia mengatakan, wahai anakku, berbuat baiklah kamu sehingga engkau lupa apa yang engkau lakukan. Dia sering mengungkapkan di hadapan cucu-cucunya, di hadapan anak-anaknya, wahai anakku, berbuat baiklah kamu sebanyak-banyaknya sehingga engkau lupa perbuatan baikmu itu. Artinya apa? Ketika kita ini berbuat amal kebaikan, lalu kita melupakan amalan kebaikan itu, itulah amalan yang hakiki buat kita. Boleh jadi ketika kita lupa amalan baik itu, Allah menyimpan dengan baik-baik, dan suatu saat nanti Allah memberikan ganjarannya atau balasannya kepada kita, orang-orang yang berbuat kebaikan. Kenapa orang tua kita dulu mengatakan sampai kau lupa? Karena kenapa? Amalan baik yang sering kita ingat boleh jadi gugur di tengah jalan. Karena biasa kalau kita pernah membantu orang, sering membantu orang, seolah-olah ada kebanggaan di situ, telah berbuat baik. Janganlah sering menyebut kebaikan itu. Jangan sampai gara-gara kita sering ingat-ingat, sering kita sebut-sebut kepada orang, sehingga amalan itu gugur, sehingga tidak ada manfaatnya buat kita semua. Sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atba'i syai'atal hasanah tampuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan dosa-dosa kita. Jadi amalan-amalan baik yang telah kita lakukan itu menutupi kesalahan-kesalahan yang telah kita lalui. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan atau menganjurkan agar kita ini banyak berbuat amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Boleh jadi 11 bulan yang lalu kita pernah berdosa, kita pernah berbuat kesalahan, entah kita sengaja atau tidak disengaja. Boleh jadi kita ada banyak dosa di bulan-bulan 11 bulan yang lalu. Di bulan inilah momen mari kita memperbanyak amalan di bulan suci Ramadan ini,
agar kita ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddamat min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di siang hari dan dia melaksanakan qiyamul lail di malam hari atau tarawih di malam hari ikhlas karena Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosanya dari tahun yang lalu. Itulah makna bagaimana kita ini memperbanyak amalan di bulan suci Ramadan ini untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang 11 bulan yang lalu, dan kita ini keluar dari bulan suci Ramadan sebagai anak yang baru lahir dari rahim ibunya, anak yang fitrah tanpa dosa. Lalu kemudian apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki Ramadan, selain kewajiban, selain puasa itu sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanyaklah membaca ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Itu yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu adalah suatu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ini seringkali membaca kitab suci Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat atau pertolongan di yaumul qiyamah. Kata Rasulullah, "Man qara'a Al-Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an." Jadi bacaan Al-Quran kita itu akan datang memberikan syafaat di yaumul qiyamah atau di alam kubur kita ketika kita ingin mendapat masalah. Sehingga saya anjurkan, marilah kita senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi terkadang kita ini ada kesibukan sehingga terkadang kita ini agak sulit, agak repot untuk membuka-buka kitab suci Al-Quran. Anjuran saya, ketika kita ini tidak pernah bertemu karena kesibukan kita, tidak pernah berhadapan langsung dengan kitab suci Al-Quran, marilah kita sambil bekerja, sambil baca ayat-ayat yang kita hafal. Itu saja yang kita hafal, kita ulang-ulang. Karena memang kesibukan kita biasakan ada kesibukan, jadi saya harap itu ayat yang kita hafal saja yang kita ulang-ulang. Mudah-mudahan ayat yang kita ulang-ulang itu akan datang memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Yang kedua, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan, rajin-rajinlah berinfak, bersedekah. Karena kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu paling cepat kita rasakan manfaatnya ketika kita ini sering bersedekah. Apa manfaat daripada sedekah yang sering kita lakukan? Yang pertama, manfaatnya di dunia ini Allah akan memberikan sesuatu rezeki yang tidak disangka-sangka, atau Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda ketika kita ini sering untuk bersedekah kepada orang-orang yang fakir miskin, atau bersedekah lewat masjid-masjid atau musalla-musalla. Insyaallah Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Dan yang kedua, suatu saat nanti pada saat kita berada di syakaratul maut, menurut riwayat yang paling cepat nampak hasilnya adalah sedekah. Sehingga di Al-Quran itu kabarkan bahwa ada orang nanti
ketika dia berhadapkan dengan sakaratul maut, dia akan memohon kepada Allah, wa yaqulu rabbana ahatani ila ajalin qarib wa asadaka wa minas sholihin. Nanti ketika kita ini melihat hasil sedekah kita, maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk apa? Wa azzakaka wa aku minas sholihin, untuk bersedekah, untuk berinfak ke jalan-jalan Allah, berinfak kepada fakir-fakir miskin. Tetapi kata Allah, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Disitulah penyesalan. Sebagai kesimpulan daripada ceramah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi nanti pakajai amalan tadi pulang malam berikutnya, karena tidak ada yang tahu apakah kita masih ada kesempatan untuk berjumpa Ramadan yang akan datang. Jadi mari kita fokus beribadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita ingin dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terlahir kembali seperti orang-orang yang fitrah, orang berbuat dosa. Dan saya ini dengan ucapan fattaqullaha mastata'tum billahi fisyabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.